الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ilmu nafi'an wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Pada acara takziah hari Sabtu berarti ya. Hari Sabtu sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya bahas. Tapi ternyata bapak-bapaknya udah pada kelaparan gitu. Saum, ada Sabtunya saum ya. Terus hari Ahad juga saum dan apa namanya Ustaz mengatakan kami belum buka Ustaz. Iya itu habis maghrib pada kajian Ustaz di masjid. Ustaz udah masjid langsung istimewa pada buka. Allah Akbar. Jadi ada sesuatu yang saya rasa sangat penting untuk kita tahu ya. Coba buka surat surat Yasin ya. Surat Yasin ini nanti para ulama membahasakannya dengan memperpanjang umur. Ya, kita perpanjang umur. Bisa nggak kita perpanjang umur? Enggak bisa. Bisa. Sekarang aja mungkin data ibu-ibu ada yang udah dipanjangin umurnya. Ya kan? Tapi memperpanjang umur yang saya maksud di sini bukan umur kita semakin panjang. Akan tetapi adalah pahala kita yang terus mengalir sehingga seolah-olah kita masih beramal. Ya. Surat Yasin ayat 12. Jadi memperpanjang umur dengan cara apa? Memperpanjang dengan cara perpanjang pahala amal ya. Ya. Dengan cara perpanjang amal. Ini nih. Ya, ini relate banget ya dengan guru kita Ustaz Mugir Situmorang rahimahullah rahmatan wasi'ah. Amin. Kalau menurut saya beliau umurnya panjang. Karena amalnya masih. Benar. Buktinya apa? Surat Yasin ayat 12. Surat Yasin ayat 12. Apa artinya? Apa sih? Ada yang mau baca? Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauh Mahfuz. Ya. Di situ Allah Taala firmankan, coba perhatikan, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kita menghidupkan orang yang mati. Habis begitu wanak tubuh dan kami akan tulis ya, wanak tubuh dan kami akan tulis makot demo apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka persembahkan dalam hidup. Wa atharahum dan atharahum
Apa itu atharum di situ diartikan? Bekas-bekas peninggalan mereka. Di situ apa? Jejak-jejak. Ya. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya. Jadi yang akan Allah Ta'ala bertulis ya, bukan hanya amal kita saja, tapi juga peninggalannya akan Allah tulis. Kalau yang ditinggalkan baik, terus jadi jariah. Kalau yang buruk, dosa jariah. Nah, bahaya ya. Itu bahaya. Bahaya sekali. Nah sekarang kira-kira yang ditinggalkan oleh guru kita, Ustaz Muti, kebaikan atau keburukan? Berarti umurnya masih ada nggak? Jadi sekarang kita ini mikir apa yang mau kita tinggalin, ya enggak? Kau beliau udah tinggalin banyak. Ini termasuk peninggalan beliau ini. Kita sekarang aja di sini beliau dapat pahala nggak? Dapat. Mereka yang mu'alaf sekarang lagi sholat, lagi zikir, lagi ngaji, dapat pahala nggak? Masya Allah kan? Umurnya masih ada. Kita harus mikir sekarang mau apa yang ditinggalin. Ya, ada seorang dokter. Aduh, saya nggak bisa hafal Quran nih. Akhirnya bikin pesantren. Terus akhirnya santrinya banyak, penghafal Quran semua jadinya. Terus dijuluki Abdul Hufaz, ayahnya para penghafal Quran. Namanya Dokter Tunjung, rahimahullah rahmatullah. Tahu nggak? Pernah dengar pada pesantren Isykarimah di Solo nggak? Itu, masya Allah. Oh, penghafal Quran semuanya. Itu ada yang bikin ini, ada yang bikin itu, ada yang bikin sumur. Kemarin sudah saya jelasin, salah satu sumur ya. Sumur. Nanti kita ulangi dikit ya. Surat Yasin. Jadi akan kami tulis apa yang mereka tinggalkan. Jadi ketika pas kita beramal soleh, ditulis sama Allah melalui malaikatnya. Raqib Atid ditulis. Peninggalannya ditulis juga. Allahu Akbar. Jadi ini cara memanjangkan umur. Buka lagi surat Asy-Syu'ara. Ayatnya 84. Syu'ara ayat 84. Ya. Halaman surat ke-26 ayat 84. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ada yang sudah ketemu? Ada yang mau baca artinya? Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah untukku buah tutur yang baik. Jadikanlah untukku buah tutur yang baik untuk orang-orang yang datang sepeninggalku. Orang yang datang setelahku. Ini permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya tetap disebut kebaikannya. Tetap disebut kebaikannya. Ya Ustaz, emang nggak ria? Ya, emang nggak ria? Enggak.
Riya itu saat kita ingin dipuji, ingin dapat dunia, harta, dapat pangkat, dapat apa? Gitu ya. Pengen terkenal, setelah terkenal dapat apa? Gitu ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjadi contoh yang baik, sehingga kebaikannya itu masih disebut. Jadi kalau kita ini beramal soleh, dilihat sama orang, ya perlu nggak? Ya perlu. Misalkan gini, ibu datang ke sini sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Kenapa ibu nggak bilang, wah aku takut riya, aku nggak usah ngaji, gitu? Enggak kan? Jadi bukan berarti setiap amal soleh itu harus sembunyi. Bisa nggak laki-laki, aku nggak mau sholat jamaah, soalnya aku takut riya, saya sholatnya di rumah aja. Benar nggak kayak gitu? Aku nggak usah haji dan umroh takut riya. Nggak mungkin lah, gitu ya. Jadi itu semuanya tergantung niat, tergantung hati. Mau amalnya itu terang-terangan, mau amalnya sembunyi-sembunyi, niatnya. Misalkan nih beramal sembunyi-sembunyi, malam hari jam 3 malam sholat, tapi dalam hati gini, tuh kan aku orang sholat, yang lain masih pada tidur. Boleh nggak? Padahal dia sembunyi, tapi niatnya salah, keliru. Paham ya? Jadi bukan masalah di sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, tapi niatnya bagaimana? Boleh nggak kita minta sama Allah sebagaimana doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadikanlah untukku ya buah tutur yang baik. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya manusia itu disebut kebaikannya atau disebut keburukannya lebih baik mana? Kebaikannya lah. Sekarang begini, ibu bilang, oh saya takut riya, berarti pengen disebut keburukannya gitu? Enggak kan? Enggak. Yang penting kita ini ingin sama Allah supaya menjadi buah tutur yang baik, sehingga Allah tutupi aib-aib kita. Allah tutup aib-aib kita. Itu maksudnya. Pertanyaan, apakah Nabi Ibrahim sampai sekarang masih disebut? Masih. Sampai di Al-Quran pun disebut. Sholat sebut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan seterusnya. Nabi Ibrahim sampai sekarang masih disebut. Berarti umurnya Nabi Ibrahim lebih panjang dari umur yang sesungguhnya. Jadi umur terbagi jadi dua. Umur dalam arti usia sama umur amal. Nah, jadi umur itu dua. Ini udah ya? Dicatat ya? Pas acara takziah kemarin nggak ada yang nyatet ya? Ada nggak? Nyatet nggak Bu? Nggak ya Bu? Iya. Atau ikut kelaparan kemarin? Puasa. Ya, jadi umur dalam arti umur usia. Kedua, umur amal. Ini nih yang kemarin mau saya terangin malah itu ke yang lain. Terus kemaluan juga sih. Jadi umur dalam arti usia, sama. Kalau umur usia dalam arti usia bisa diperpanjang? Bisa. Amal lebih bisa. Berarti sebaiknya ya usia real. Nah, usia real. Usia real. Nah, bisa. Habis ini kita bahas ya.
Nah, sebaiknya kita memperpanjang dua-duanya atau cukup satu? Kalau ibu umurnya panjang, tapi sakit-sakitan mau nggak? Terus umurnya panjang diusahain anak mau nggak? Umur panjang ikut mau nggak? Mau. Berarti gimana? Dua-duanya tetap. Tapi bagaimana? Kata Rasulullah SAW pada hadis riwayat Ahmad dan Muslimnya, ni'mal abdu ni'mal abdu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini hadisnya bagus nih. Apa artinya? Sebaik-baik hamba, ya. Mau diartikan nggak? Iya, artinya Kita ngartikannya jenggotin aja ya. Paham jenggotin nggak? Sebaik-baik hamba, ya. Sebaik-baik hamba siapa? Adalah yang tawil, apa artinya? Apa bahasa? Apa itu tawil? Panjang. Belajar bahasa Arab ya, Bu? Enggak. Tola yang panjang atau ustazah? Yang panjang umruhu apa? Umurnya. Dan hasuna baik amalnya. Itu sih. Ngaji ya kan, saya nggak pintar ya kan? Jadi sebaik-baik hamba itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Berarti penting nggak umur panjang? Penting. Tapi panjang umur yang baik amalnya. yang masih bisa beramal. Iya. Kenapa? Sebab semakin panjang umurnya, semakin baik amalnya, semakin tinggi derajatnya di jannah. Ya, seharusnya mungkin di Ma'wan akhirnya naik jadi ke Aden, jadi Firdaus gitu ya. Gitu. Gitu, oke? Barakallahu. Gak harus bahasa Arabnya ya, ini bahasa Indonesia nya. Sebaik-baik hamba adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itu. Jadi kalau cuma panjang umur saja dalam Islam itu tidak berarti dipuji. Yang terpuji adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kalau nggak baik amalnya itu apa ya kan? Karena pada dasarnya kita ini hidup gitu kan ya. Allah Ta'ala firman bahwa i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwal wal aulad. Hingga akhir ayat. Jadi sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main. Loh, kenapa main-main? Karena sifatnya dunia ini berubah-ubah terus. Enggak sesuatu yang sifatnya sustain gitu ya, tetap gitu. Ya enggak. Hari ini ibu puasa, yang puasa, kalau enggak apa-apa. Yang puasa lapar, nanti makan. Habis makan kenyang, habis kenyang besok lapar lagi. Ya enggak. Nanti kenyang lagi, sekarang haus. Habis itu enak. Itu haus lagi, bener nggak? Kadang senang, kadang sedih, kadang sakit, kadang sehat, ya enggak? Makanya ini hidup kita ini hidup yang enggak tetap, berubah-ubah terus, makanya main-main. Ya, sama orang kalau main
Maka itu hidup di dunia ini, kalau akhirnya nggak baik, sia-sia kita hidup. Oke, sekarang buka surat Al-Fajr. Wah, udah pada hafal nih kalau surat Al-Fajr nih. Ya, bagaimana? Oh iya, enggak. Ayatnya nanti kita ayat 24. Ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Ada yang mau baca artinya? Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Dia bilang, andai kata ya dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Ya. Jadi dia bilang untuk hidupku ini, maksudnya hidup di akhirat, benar? Jadi saat sudah di akhirat bilang, aduh, kenapa aku tidak mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini ya? Artinya seolah-olah sebelumnya itu kayak hidupnya nggak beneran. Hidup yang bener apa? Ya ini, hidupku ini. Hidupku ini. Subhanallah wa bihamdi. Hidup akhirat nanti. Itu yang dianggap hidup beneran. Hidup di sini nggak beneran. Iya. Kalau nanti di jannah, kita di surga itu baru hidup bener. Kenapa di jannah nggak ada sedih, nggak ada sakit, ya, nggak ada sakit, nggak ada sedih, nggak ada lapar, ya, nggak ada haus. Coba, itu hidup benar. Kalau pengen hidup benar, itu hidup benar. Ya, Allahu Akbar. Jadi kalau ini sekarang ya berubah-ubah terus, ya kan? Berubah terus. Nah, maka itu kita perlu ini nih, ya, panjangkan usia, panjangkan amal. Oke, kita sekarang bahas rinci dikit. Ustaz yang lain pada nulis juga nggak? Enggak ya? Jadi cuma saya aja nih apa namanya bolak-balik. Paling mudah nanti ya Bu. Ya Bu, makanya masih kuat ya Bu. Yang lain udah pada jongkok Bu. Oh enggak ya? Ya. Oh ya. Oke. Jadi usia kita panjangkan bisa. Silaturahmi. Oke. Ya. Barakallahu. Jadi silaturahmi. Nanti silaturahmi ada di yang amal kita agak sini. Nah, silaturahmi itu ibu bisa silaturahmi dengan jasad, bisa dengan harta. Nah, bisa dengan jasad, bisa dengan harta. Kalau ibu datang ke kerabat ibu, ya, ke adik, ke kakak, ya, ke ponakan, ke sepupu, ke pak le, ke pak de, uak, mamang, bibi, seterusnya, jasad datang, ya, itu silaturahmi. Ya, silaturahmi tentunya yang masih ada hubungan rahim, masih ada hubungan rahim. Kok yang di luar rahim itu bahasa yang tepat sebenarnya bukan silaturahmi, tapi ziarah, menziarahi atau mengunjungi. Atau kok boleh dibahasakan silaturahmi, boleh deh. Ya, kita menjalin persaudaraan dengan yang lain, itu silaturahmi. Ini harta. Nah,
as-shadaqatu 'alal fakiri shadaqah, was-shadaqatu 'ala dirrahimi shadaqatun wasilah. Nah, ini hadisnya menarik. Sedekah 'alal fakir, kepada orang fakir sedekah. Pahalanya pahala sedekah. Was-shadaqatu, nah ini perlu diperhatikan. Was-shadaqatu, dan sedekah 'ala dirrahim, pada yang masih memiliki hubungan rahim, sedekah pahalanya sedekah, wasilah, dan pahalanya pahala silaturahmi juga. Pahalanya double. Kita ngasih ponakan kita ngasih bibi kita ngasih ke sepupu kita ngasih ke siapa? Itu pahalanya pahala double. Pahala apa? Sedekah dan silaturahmi. Jadi nggak harus ibu transferan nih ke bibi, bi, ya sedikit bi, cuma 50 juta. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Misalkan, Ustaz boleh nggak? Saya cuma ngirimin, misalkan ngirimin kue, ngirimin ya yang sederhana ya kan, bingkisan ya, apa sih sebutnya, hampers ya, hampers, dikasih hampers, termasuk nggak? Termasuk, ya, termasuk. Lagi sakit kita kirimin apa, madu kayak kita kirimin apa, itu udah termasuk silaturahmi. Meskipun jasad kita nggak hadir, tapi kita kasih tahu ini madunya udah nyampe, insya Allah apa dikirimin sehari lagi, seterusnya sampai sehari lagi, seterusnya itu udah termasuk silaturahmi. Gitu. Berapa itu? Memang ada fulus itu fulus. Ada fulus? Asalkan fulusnya halal, semua fulus. Ya, masya Allah. Harta itu penuh dengan kebaikan ya, penuh dengan kebaikan. Jika dialokasikan untuk yang baik. Jadi ini silaturahmi, ini satu. Ya, bisa dengan jasa, bisa dengan harta. Pokoknya kita ini harus banyak memberi, banyak memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang kita utamakan adalah keluarga-keluarga dekat dulu kan? Iya. Oke. Lanjut. Apalagi berbakti kepada orang tua, bakti kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Jadi ada di dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Musnadnya, man ya yuhibbu an yumaddalahu fi umrihi wa yuwassa'lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wa liyasil rahimah. Artinya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyabarra walidayhi, hendaknya dia berbakti kepada walidayhi, kepada orang tuanya, wal yasil rahimah, dan hendaknya dia silaturahmi. Ya. Jadi ini bakti sama orang tua nih. Ya. Bakti sama orang tua itu memperpanjang umur. Kalau ibu panjang umurnya, bisa jadi ibu dulu bakti sama orang tua. Ya, karena bakti sama orang tua itu baik banget, makanya dipanjangkan sama Allah umurnya. Ya. Atau anak kita bakti gitu ya, dipanjangkan umurnya sama Allah. Ya, barakallahu fikum. Tapi kemudian kata para ulama, ketika pas seseorang itu dia sudah silaturahmi banyak, dia juga sudah bakti sama orang tua, tapi cepat meninggalnya. Sampai orang tuanya kayak menyesalkan, ya Allah, anak aku baik banget tapi meninggalnya cepat. Maka jawabannya adalah mungkin yang dipanjangkan bukan umurnya, tapi ya amalnya itu diberkahi sama Allah, dipadatkan ketika masa hidupnya. Jadi seharusnya, maksudnya bagaimana? Dipadatkan itu gini.
Seharusnya amal itu dikerjakan selama 70 tahun misalnya. Tapi baru umur 30 tahun udah meninggal. Jadi umurnya dipadatin di 30 tahun itu. Paham maksudnya enggak? Gitu. Amalnya dipadatin di situ. Jadi amalnya seperti 70 tahun. Jadi banyak. Banyak amalnya. Dipadatin di situ. Maka orang yang silaturahmi dan bakti sama orang tua tidak ada penyesalannya. Nggak ada ruginya, nggak ada penyesalannya. Kenapa? Karena tadi ada dua pilihan, entah memang benar-benar panjang umurnya, atau memang dipadatkan amalnya. Jadi ada dua kemungkinan ya, dua kemungkinan. Ini kita bahas nanti ya. Dua kemungkinan. Ini nyatetin kayak gini kayak nyatetin anak TK ya. Tapi enakan kan daripada nyatet saya dikte gitu kan? Ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama apa? Ya, dipanjangkan umur. Ya kan? Umur. Real. Benar. Atau yang kedua apa? Dipadatkan amalnya. Dipadatkan amalnya. Nah, padetin tuh amalnya. Jadi seharusnya 100, cuma 40 tahun, ya apa-apa. Tapi nilainya 100, tapi nilainya 70 dan seterusnya. Pak Ustadz, itu yang dua kemungkinan itu kalau orangnya udah berbuat baik tapi kok meninggal cepet gitu. Benar. Kemungkinan kedua, aduh anakku bakti banget. Pakai banget. Ya, banget ya. Pakai banget. Udah mau berprestasi, ya kan, pinter, baik banget, semua orang tua, nggak pernah ngelawan, suka ngasih, ya kan, ganteng lagi. Nikah aja belum sempet udah meninggal, misalkan. Misal, ya, itu berarti amalnya udah dipadetin tuh. Nilai amalnya itu udah seperti seharusnya 70 tahun, ya udah nilai amalnya udah seperti 70 tahun atau 100 tahun. Gitu. Ibu tanya begini, ada kejadian kok? Ada kejadian? Oh enggak. Iya. Kirain kejadian di tempat ibu ada. Enggak, supaya nyambung aja. Tadi kan lagi ini tutup kemungkinan nih Mas gitu. Dia kata di sini saya ada Bayangan. Oh gitu, ya. Jadi biar alur berpikirnya gitu, nyambung. Oh ya, gitu. Tapi ya bisa jadi memang ada kemungkinan. Jadi ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa orang-orang baik cepat meninggal? Maka kemudian ayahnya jawab, nah, kalau kamu datang ke taman bunga, yang kamu ambil yang mana? Ya, yang paling bagus lah, yang paling wangi, yang paling bagus. Nah, begitu juga Allah berbuat, ya kan? Yang cepat diambil yang bagus. Yang bagus, ya kan? Terus begini, loh kita kan belum dicabut-cabut. Kalau kita belum dicabut-cabut, berarti kemungkinan ada dua. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, supaya kita tambah amal soleh. Yang kedua, supaya kita mengistighfari dosa-dosa. Jika seseorang belum dicabut nyawanya, masih diberi dua kesempatan. Mau ditulisin lagi? Gimana nih? Apa aku saja dulu ya? Ini udah.
Tapi nanti ada, tapi kita belum pernah bahas itu ya, kayaknya udah pernah kayaknya gitu. Bilang aja belum biar ditulisin. Alasan dipanjangkan umur gitu ya, alasan dipanjangkan umur. Jadi kita masih dipanjangkan nih umurnya. Iya. Bisa jadi karena pertama supaya tambah amal. Kedua, supaya mengistighfari dosa-dosa. Jadi supaya mengistighfari dosa-dosa. Siapa yang merasa diri gak punya dosa? Hari ini aja udah ngeluh, aduh gimana ya hari ini. Itu udah dosa kecil. Hari ini udah ngomel ke suami belum, Bu? Oh belum. Oh enggak, Masya Allah. Enggak ngomel Pak Ustadz, cuma berkata ngomongnya agak keras sedikit. Ya itu. Oke. Supaya tambah amal, supaya mengistighfari dosa-dosa. Yang ketiga masih ada nggak? Tebak. Yang ketiga apa tahu? Kenapa kok kita masih diberi umur sampai sekarang? Masih diberi rezeki. Rezekinya belum habis. Belum disempurnakan. Enggak. Itu kan begitu udah include dengan hidup kita ya. Rezekinya Sini adalah supaya kita memberi manfaat untuk orang lain. Jadi kalau ibu masih hidup, kita masih hidup nih, berarti kita masih ada manfaatnya untuk orang lain. Ya. Jadi kenapa kok? Ya karena kita masih ada manfaat untuk orang lain. Coba hari ini mungkin ibu sudah beri manfaat untuk orang lain. Mungkin itu ibu udah misalkan udah masak, mungkin udah belanja ke mamang-mamang yang jualan itu memberi manfaat gitu. Terus selama kita masih ada manfaatnya hidup di dunia ini, Allah pasti masih kasih hidup, pasti gitu. Ya, ini masih hidup tapi sakit terus, masih ada manfaatnya, masih keberadaannya berada di tengah-tengah keluarganya itu manfaat. Nyatanya ketika dia meninggal pada nangis. Ya enggak mungkin, pasti ada aja manfaat, pasti ada aja manfaat. Jadi itu maka nggak boleh. Saya tuh sebel banget dengan anak-anak muda bilang tetaplah hidup meskipun tidak berguna. Loh. masih ada. Ini quotes yang nggak jelas. Ya. Iya. Itu bisa di medsos. Kok gimana? Kalau orang itu hidup pasti masih ada manfaat, masih ada berguna untuk orang lain. Gak mungkin juga. Hidupku sudah gak berguna lagi, mati aja. Gak boleh. Islam, ya Allah Ta'ala menghargai hidup. Saya ulangi ya, Allah itu menghargai hidup. Agama kita Islam menghargai hidup. Kenapa hidup dihargai? Karena kita nggak boleh bunuh diri. Boleh nggak bunuh diri? Nggak boleh, karena hidup itu berharga. Boleh nggak bunuh orang lain? Nggak boleh. Ya. Ya, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam.
siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam. Karena hidup itu dihargai dalam Islam. Jangankan hidup manusia, jangankan hidup manusia, hidup binatang loh, ya kan? Kita misalkan anjing itu termasuk makhluk yang hina, tapi boleh nggak kita bodohin? Ada aja nggak bunuh, ada aja yang bunuh. Yang boleh dibunuh oleh kita hanyalah anjing. Ya, dalam hadis Syed Nasai ya dikatakan kalbul akur. Apa itu kalbul akur? Anjing gila, anjing rabies. Itu boleh dibunuh. Tapi nggak setiap anjing itu harus dibunuh gitu. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Jibril, Jibril, kalau gitu anjing semuanya aku bunuh aja, aku habisin. Apa kata Jibril? Kalau begitu kamu memusnahkan satu umat. Tuh bahasanya Jibril. Jadi satu umat kamu habisin semua gitu? Enggak, gitu. Memang ada hewan-hewan tertentu yang memang dianjurkan untuk dibunuh. Apa bu? Cicak. Cicak gara-gara apa? Nio? Nabi Ibrahim. Semut nggak boleh. Tapi kalau ganggu boleh. Tapi bukan berarti sampai tingkat dianjurkan. Paham nggak? Jadi gini, tidak setiap yang boleh itu dianjurkan. Semut ganggu kita, boleh nggak kita matiin? Boleh. Tapi bukan berarti dianjurkan gitu ya. Nyamuk itu boleh nggak? Boleh. Bukan berarti dianjurkan, bukan. Kan nggak ada hadis bunuhlah nyamuk, nggak ada. Nggak ada. Tapi boleh nggak? Boleh. Kalau oke, ada pertanyaan menarik nih secara fikih. Tidak la yu'adzibu binnar ila rabbuna. Tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah pemilik api. Benar nggak? Ibu pernah pakai raket nyamuk nggak? Ya enggak? Raket nyamuk itu api bukan? Listrik itu api bukan? Benar api? Nah, listrik coba aja. Kosong nggak ada? Iya, bakal kosong. Berarti boleh nggak? Hukumnya boleh. Ya, di Saudi seorang ulama di Saudi, Syekh Dr. Saleh bin Fauzan, Syekh Saleh Al Fauzan, ya terkenal itu. Beliau ditanya, Syekh boleh nggak pakai raket nyamuk? Boleh. Karena ketika pas kena, cerak langsung mati. Nggak ada penyiksaan di situ. Kan nggak gini kan? Nyamuk kita nggak gini dulu. Itu kan tapi langsung mati kan? Beda sama kita, kalau raket nyamuk kita kemanusiain, bakal tersiksa ya nggak? Karena nggak langsung mati kan? Tapi kalau nyamuk langsung mati nggak? Langsung mati kan? Langsung mati. Gitu. Oke, barakallahu. Oh jadi kita bahas ke situ sih. Hukumnya boleh, intinya hukumnya apa? Boleh. Pak Ustadz, ini ya. Relate dengan kehidupan sehari-hari. Kalau raket nyamuk boleh diperbolehkan. Kalau kita semprot-semprot pakai itu, ya semprot-semprot baygon. Nggak apa-apa. Nggak menyiksa dia. Enggak. Kan cek mati. Kita langsung mati kan ada di Mabuk dulu ya, mabuk dulu. Iya, kalau langsung dimatiin gitu ya oke lah. Iya. Itu lebih baik ya. Lebih baik. Tapi sebentar kak itu biasanya kan. Nggak apa-apa. Kalau ke nyamuk nggak apa-apa. Kalau diminum sama kita itu ya haram. Ya, barangkali. Ini Pak Ustaz,
Iya, silakan. Kan kadang ada kecoa. Mm-mm. Kita kan siap kaleng. Mm-mm. Kalau pas ada kecoa, itu kita tutup gitu. Takut kalau ini gitu gimana? Didiemin aja sampai Enggak, ditutup. kecoa itu mengganggu itu. Iya. Benar. Jadi gini, gini. Ini dibahas sama para ulama sebenarnya. Ya. Contoh yang serupa itu adalah contoh yang serupa yang ditanyakan oleh para ulama dan nanti dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ditanya, ya Syekh, apa hukumnya kita pakai jebakan tikus? Gitu kan? Kan kena tikus, kena kan? Gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi habis kena langsung dibunuh. Kalau dibiarkan kelaparan itu berarti menyiksa. Berarti yang serupa dengan itu ditaruh di situ. Terus matinya kapan? Apalagi nggak mati-mati lagi, susah matinya tuh. Iya sih, ya. Tapi kan lama kan? Udah sebisa mungkin matiin. Kalau udah ketangkap, matiin. Gitu ya? Ketangkap matiin. Iya. Nanti nyuruh orang bu, gak ketangkap. Dan apalagi yang dianjurkan dibunuh? Ular ya? Ular dianjurkan nggak? Atau boleh? Hukumnya dianjurkan atau boleh? Dianjurkan. Kemudian al-hayyah, ya dalam hadis al-hayyah wal aqrab. Aqrab kalajengking. Kalajengking dianjurkan atau mubah? Dianjurkan. Al-hayyah wal aqrab wal ghurab. Ghurab itu gagak. Itu dianjurkan. Nah. Wal faisiqah, ya. Bukan malah dipelihara, ya kan, kalau dibunuh ya kan. Betul. Wal faisiqah hukumnya haram, nggak boleh dipelihara. Gini, saya karena ditanya sekalian aja. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kenapa kita ini tidak boleh memakan dan memelihara binatang yang haram, binatang yang buruk, ya binatang buas gitu. Kenapa? Kalau makan nanti sifatnya persis. Sifatnya persis. Kalau memelihara sifatnya mirip. Paham ya? Kalau makan sampai persis. Tapi kalau memelihara mirip. Satu saat saya ditanya, Ustaz, saya punya bawahan saya itu gayanya kayak monyet. Jadi dia bisa bergelantungan. Saya bilang itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kalau nggak dia makan, dia melihara. Saya bilang gitu. Karena Ibnu Qayyim ngomong begitu. Oh gitu ya, iya. Gagak itu pendendam. Ya, coba aja nanti tanya sama ChatGPT. Gagak pendendam gitu. Gagak memiliki sifat pendendam gitu. Ya. Jadi seperti itu. Buruk, binatang yang buruk. Nanti gara-gara punya gagak dendam ke orang terus, ya enggak? Dengki ke orang, dendam ke orang atau apa ya? Udah yang baik-baik aja, ayam kayak, ya kan? Kucing kayak boleh kucing. Banyak yang suka. Nanti yang mau melihara kayak kucing kan? Nanti suka nih. Kucing itu setia. Jadi nanti ibu memiliki kesetiaan. Allah. Bukan meongnya. Iya, baru itu. Yang sifatnya unggas, yang sifatnya burung, ya. Itu memiliki hati yang lembut. Memiliki hati yang lembut. Makanya kita makan ayam aja kan, ayam atau burung boleh. Gitu. Yang penting bukan burung yang memiliki cakar. Gitu. Ya, cakar dalam arti untuk memangsa ya.
Kalau cakar ya cakar untuk orang-orang gitu. Kita ditanya gini, Ustaz Ayam kan juga punya cakar, masa boleh? Beda. Emang cakarnya untuk mangsa orang, mangsa Jadi orang cari makan. iya cuma untuk orang-orang doang gitu, nggak apa-apa. Oke, barakallahu fikum. Wal kalbul al-buruk wal faisiqah. Faisiqah itu tikus. Ya, tikus itu dianjurkan, bukannya boleh, tapi Dianjurkan. yang kelima baru kalbul akur. Kalbul akur itu anjing gila tadi. Terus tambah lagi ya tadi cicak. Itu 6 binatang yang bukannya boleh tapi dianjurkan. Itu dianjurkan. Oke, barakallahu. Udah ya, balik sini balik. Kita balik sini. Di ustaz-ustaz lain ibu juga langsung pada tanya. Cuma saya doang kan? Oh beraninya cuma saya doang. Oh gitu ya. Kok saya terserah bu, suka-suka ibu aja, yang penting ibu happy udah. Ya. Ya, barakallahu. Yang penting ibu sampai sini dapat ilmu, bahagia ya. Udah makanya silahkan mau tanya kapan, silakan. Pak Ustadz mau nanya, tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa Allah dan Islam itu menghargai hidup. Hidup. Itu bagaimana dengan yang mati seperti di kursi listrik, diganggu, ditembak? Nah itu yang melakukannya dosa enggak? Oh iya, sebenarnya ya hukuman mati itu dalam Islam hanya boleh untuk tiga ini. Pertama, ya as-sayyibu zani, ya wa nafsu bin nafsi, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Jadi untuk tiga. Pertama, as-sayyibu zani, seorang yang sudah menikah lalu berzina, maka dia dirajam, dibunuh. Pertama. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, siapa yang membunuh maka dibunuh, kisah. Hanya itu dua. Yang ketiga at-tariku lidini, orang yang murtad, zina, membunuh orang dan murtad. Selain itu nggak sampai hukuman mati dalam Islam. Ustadz kalau begal gimana begal? Kalau begal dia sampai membunuh orang, sampai. Tapi kalau begalnya nggak sampai, ya paling potong tangan. Itu, kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya di tiga ini. Korupsi gimana? Dihukumi mati? Ya enggak. Kalau dalam Islam mah enggak. Itu gimana? Potong aja tangannya. Lanjut lagi, potong kiri. Lanjut masih korupsi juga Ustaz. Kaki. Gitu. Jangan potong tangan sama kaki. Sebenarnya kan koruptor itu yang pertama menggerakkan kan nafsunya, hatinya. Hatinya aja dicabut. Lebih sadis itu. Lebih sadis. Ini tadi fatwa sesat. Allah Akbar. Oke, kita lanjut dulu ya. Pak Ustadz tanya lagi berhubungan tadi ya. Ya. Allah sangat menghargai hidup. Kalau tadi kan bagaimana hukum Islam di dalam apa sih hukuman mati ya. Kalau untuk eutanasia bagaimana tuh? Satu. Terus yang kedua ini kan kadang-kadang nih di rumah sakit tuh, kita punya orang tua udah di ICU lah, udah pakai ventilator, ya kan. Kemudian istilahnya kan perawatan perpanjangan hidup ya. Nah, terus katanya biasanya kan suka dipanggil tuh keluarganya nih kayaknya udah percuma istilahnya nih, cuma ada harapan gitu. Akan dipanggil keluarganya untuk melepas gitu. Dilanjut apa Dilanjut atau masih. Nah, padahal
katanya itu gimana menurut Islam, boleh apa Oke. haram? Jadi ini udah dibahas sama para ulama. Ya. Jadi eutanasia itu hukumnya boleh apa enggak? Baik eutanasia pasif maupun aktif, kan nanti ada dua. Mau pasif maupun aktif, semua ulama mengatakan haram hukumnya. Hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena kita ini diharamkan untuk membunuh. Membunuh itu haram. Loh, ini udah nggak ada harapan hidup. Emang siapa kita? Kita Tuhan. Enggak, gitu loh. Jadi gini, saya kasih tahu ya kaidahnya gini loh. Selama kita ini hidup di bawah matahari, segala sesuatu mungkin. Kecuali kalau kita hidupnya udah di bawah tanah, itu udah nggak mungkin. Selama hidup masih di bawah matahari, segala sesuatu mungkin. Memang secara normal ini sudah tidak diharapkan lagi kehidupannya, nggak mungkin. Tapi nggak mungkin itu kan menurut manusia. Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh membunuh apapun itu. Yang boleh kita bunuh itu hanyalah siapa yang membunuh kita bunuh. Kisah saja. Siapa yang saya biarkan, siapa yang murtad, itu aja. Ya, kalau kita dibegal, kita membela diri, kita akhirnya terpaksa membunuh, itu hukumnya boleh. Tapi kalau orang yang tidak memiliki dosa apapun, entah itu sakit, entah apapun, terus dibunuh. Sekarang begini, di Saudi terjadi ada seorang anak muda, dia dia kecelakaan. Habis kecelakaan 3 bulan, 3 bulan itu koma. Sampai dokter semuanya nyerah, udah deh, nggak usah lagi, kita udah nyerah semuanya, gitu. Tapi akhirnya kemudian dia dibacakan Al-Quran. Ketika dibaca Al-Quran, tiba-tiba matanya itu melek gitu, terus bergerak-gerak setiap kali dibacakan Quran. Akhirnya apa? Terus dibacakan Quran, hingga pada akhirnya sembuh. Terus habis begitu dia ditengok oleh banyak orang. Apakah setiap saat kamu selama 3 bulan, apabila kamu didekati orang, kamu ngerasa enggak ngerasa? Saya tidak merasakan apapun kecuali jika saya dibacakan Quran, saya baru merasa. Bayangin, hidup enggak hidup. Sampai yang itu cerita dari seorang ulama namanya Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Abdullah Al-Humayyid. Prof. Humayyid cerita begitu. Sampai begini, beliau man lam yusaddiq ya fasyahu hayyan yurzaq, kata beliau. Falyati ila bay hayyan yurzaq. Beliau ngomong gitu. Sampai enggak percaya dengan omongan saya, anak muda ini masih ada, masih hidup dan masih dapat rezeki itu. Siapa kita nggak bisa menentukan gitu ya. Jadi saya sudah baca fatwa-fatwa ulama tentang eutanasia itu, mau yang pasif maupun aktif semuanya diharamkan oleh ulama, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, nyambung sebentar. Ya, setelah ini saya lanjutin dulu, oke? Kan tadi misalnya di ICU pasang alat gitu ya. Nah, sementara keluarganya tuh udah nggak punya biaya misalnya tuh, jadi terpaksa dicabut, itu bagaimana tuh Ustaz? Karena terkendala dengan biaya gitu Ustaz. Karena kan kalau di ICU itu mahal. Sementara kalau kata ke BPJS juga sekarang itu kan terbatas waktunya tuh, hanya ini yang nggak bisa sampai lama begitu Ustaz. Nah itu bagaimana tuh Ustaz? Kalau terpaksa karena faktor biaya. Saya nanti tanyakan ke Ustadz yang lain ya. Oh gitu ya. Saya nggak berani jawab ya. Ini soalnya masalah yang pelik ya, menurut Ibu. Nanti Ustadz Ahmad Syujai masih ngajar. Dr. Ahmad Syujai. Oh gitu. Nanti yang atau Ustadz Ansori Taslim yang fakih nanti diminta jawab ya. Oh saya nggak berani kalau itu. Oke, menurut Ibu. Oke, sudah dulu. Saya stop dulu. Ini kita masih ada yang belum bahas. Oke, banyak orang bingung. Tadi kita sudah memanjangkan umur yang real udah. Berarti kita sekarang memanjangkan umurnya amal. Ya, umurnya amal. Jadi umur amal harus kita panjangkan. Ya. Umurnya amal itu dengan apa aja?
kemarin sudah kita bahas. Ini kita bahas secara singkat aja. Oke. Jadi usia amal kita atau umur dari amal kita ya, itu kita panjangkan dengan yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu kita bermanfaat, ya, insya Allah selama ilmu itu diamalkan, pahalanya terus mengalir ke kita, terus mengalir. Meskipun ya ilmu itu ilmu dunia, nggak harus ilmu akhirat. Ilmu punya ilmu dunia, ikhlas ngajarin ke orang. Ilmunya itu terus digunakan, dia bekerja misalnya, dengan bekerjanya itu dia hidup, dia bisa menghidupi keluarganya, dapat pahala terus. Ya, ibu punya ilmu jahit, ilmu punya ilmu masak, ilmu punya ilmu IT, ilmu punya ilmu apa terserah deh. Ilmu jualan, ilmu apa dia kasih tahu. Sekarang begini, misalkan ada satu orang miskin, kita kasih makan, dia lapar, kita kasih makan satu bungkus nasi, kita dapat pahala kan? Bayangkan dengan ilmu yang kita kasih, dia bukan hanya satu bungkus nasi, berbungkus-bungkus sampai puluhan tahun. Dan bukan hanya dia saja, tapi juga anaknya dapat pahala enggak? Dapat. Maka jangan pelit sama ilmu meskipun itu ilmu dunia. Ustaz, berarti guru-guru berarti pahalanya ngalir jika ikhlas. Kalau nggak ikhlas enggak? Ikhlas Pak Ustaz, cuma kadang-kadang suka kesel aja dulu yang sama muridnya ada. Jadi harus mengikhlaskan. Jadi kalau dia pikir gaji terus naik pangkat terus gaji terus ya nggak dapat. Tapi kalau ngajarin itu ikhlas, pengen benar-benar memberi manfaat. Sedangkan nanti ada gaji, nanti ada apa, yaitu tambahan saja. Tapi kalau yang dipikirin gaji terus, pangkat terus, gitu ya. Karena untuk dunia maka dapatnya dunia. Oke. Ilmu manfaat. Ini dapat nih guru kita Ustaz Mutir rahimahullah. Terus benar. Allama ilman. Terus bangun masjid. Bangun masjid. Jadi bangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ya. Ustaz nggak bisa bangun masjid. Bisanya cuma satu sak semen, boleh nggak boleh? Cuman batas satu truk. Iya, nggak apa-apa. Ya Assalamualaikum. Boleh, itu termasuk apa? Pahalanya mengalir. Ya. Bahkan ada satu hadis, man bana lillahi masjidan walau kama fahsi haqqatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah meskipun sekecil sangkar burung, maka Allah bangunkan baginya apa dia? Sangkar burung nggak bisa disolatin. Maksudnya apa? Ya satu bata, dua bata nggak apa-apa. Satu sak semen, dua sak semen nggak apa-apa. Gitu. Maka nanti ketika pas ada pembangunan masjid, coba disisihkan uangnya untuk itu. Nanti supaya kita dapat atau keramik berapa nggak apa-apa. Ya. Ustaz, kipas angin di mana? Kipas angin boleh, tapi sampai dipakai. Kalau nggak dipakai, ya udah. Kalau uang kasus kan? Kalau Uang ke? bangun masjid. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu yang banyak itu. Ya. Kemudian membuat sumur. Membuat sumur. Bikin sumur. Bukan semur ya. Ya nggak apa-apa semur juga gitu. Jadi sumur berair. Terus
Jadi dialirin sungainya, gitu ya. Maksudnya gimana mengalirkan sungai mana Contoh, mengalir? ini apa namanya, kita ngasih kehidupan nih untuk para petani nih, ya kan? Biar ngalir ke sawah-sawah. Irigasi. Itu dapat pahala banyak ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Menanam pohon. Ya. Meskipun nanti buahnya dimaling sama orang, kita dapat pahala. Kalau ikhlas, ada mal nggak jadi. Jadi mau dicatat ini sama malaikat, dapat pahala. Nggak ada mal nggak jadi. Itu. Iya. Oke. Terus mewariskan mushaf. Mushaf Quran. Kemudian 7 sini ya. Memiliki anak yang memintakan ampun. Iya, harus ngucapin Rabbi Firli. Oke, Rabbi Firli, wali-wali daya. Nah, kalau cuma memuji-muji, oh ayahku dulu gini, nggak cukup. Harus sampai ngucapin Rabbi Firli, wali-wali daya. Karena hadisnya gini, autaraka waladan yastaghfirulahu ba'da mauti. Meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah meninggal. Kalau anak angkat, Pak Ustaz, sama. Anak angkat nggak apa-apa, asalkan mintakan ampun. Nyampe. Ya, nyampe. Yang ke-8 wakaf. Ya, wakaf. Ibu berwakaf, wakafnya dibikin pesantren, bikin masjid, bikin rumah dakwah, bikin mushola, bikin ya dan seterusnya ya. 9. Ini membuat rumah singgah musafir. Rumah singgah musafir. Jadi ini dibikin nih rumah, siapapun musafir boleh nginep di situ. Itu pahalanya banyak. Ya, Barakallahu. Jadi seperti itu. Rumah singgah musafir. Oke, terus 10 riba. Nah ini susah nih bagi kita nih. Riba. Jaga yang Bukan riba. Oh, Jadi riba orang-orang Palestina misalkan mereka jaga-jaga di perbatasan ya supaya mereka nanti kasih tahu para mujahid ini serangan mau gitu. Karena peribat itu berat. Karena mereka ada 2 kemungkinan, paling cepat meninggal atau paling cepat selamat. Karena tahu musuh kan? Ya, kalau nggak ketahuan selamat, paling cepat selamat. Kan bisa sembunyi atau paling cepat meninggal. Ribat ini, ya Allah, siapa yang ribat dalam hadis yang sahih dan Muslim? Pahala ribatnya nggak terputus. Pertama, yang kedua, diamankan dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Bukan. Saya udah pernah terangin di sini. Apa itu fitnah kubur? Apa itu adab kubur? Apa itu nikmat kubur? Ada deh catatannya. Ini catat. Apa itu fitnah kubur?
Udah satu lagi di sini. Kita masukin banget. Wah, Terus udah hilang Ustaz. bolos sih. Ya, tapi ada yang nggak bolos waktu itu. Iya, fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan bukan nakir. Ya. Nah, ada kan? Ada. Barakallahu. Iya, ada. Barakallahu. Fitnah kubur. Jadi, kalau orang yang ribet tuh, jangankan diadab, ditanya aja enggak. Enggak ditanya sama orangnya, langsung dapat nikmat. Jadi gak usah diuji, langsung ada jalur khusus, jalur VIP. Itu orang ribet itu, ya Allah, para mujahid di Palestina dapat semua. Berat mereka. Udah pada nyumbang Palestina kan? Udah kan? Kalau belum kebakatan. Untuk renovasi masjid termasuk. Masuk. Ya. Jadi masuk. Jadi 11 dalam satu hadis dikatakan masanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberi contoh yang baik, memberi kegiatan yang baik, jadi punya ide kebaikan, terus berjalan terus, maka itu dapat pahala. Sunnah hasanah itu apa? Sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu ajaran yang baik, ide ya, termasuk ide kegiatan dan lain-lain. Jadi misalkan idenya baik ya, ide baik ya. Wah kita ini deh, bagi-bagi kerudung, bagi-bagi hijab misalkan. Itu kan ide kan? Wah ide. Terus akhirnya kegiatan itu terus berjalan terus. Ya udah dapat pahala. Misalkan bagi-bagi apa? Bagi-bagi hijab misalnya. Bikin kegiatan gitu, atau bikin kegiatan apa ya? Yang baik-baik. Itu namanya sunnah hasanah. Itu namanya sunnah hasanah. Kira-kira 11 ini, wallahu a'lam. Ya. Jadi satu dari 11 ini, seseorang harus berusaha untuk mengambil salah satunya, minimal salah satunya. Kok 11-nya semuanya? Oh, luar biasa. Pahalanya ngalir deras. Minimal satu. Ya, bangun masjid nggak pernah, anaknya bandel-bandel, ilmu manfaat juga nggak ada, bangun sumur apa, nanam pohon juga enggak. Aduh, gimana dong? Rugi ya, banyak setan ya. Rugi aja itu. Itu masih sekarang masing-masing harus berpikir. Jadi deh, bulan depan ketika saya kesini lagi, insya Allah saya tanya deh, ya, mau merencanakan apa dari 1 dari 11 ini, gitu. Ya. Iya biar beramal kan. Untuk apa ilmu doang tanpa amalnya? Berpikir, oh saya begini aja deh, bangun masjid di kampung, ada masjid yang jelek, pengen saya bantuin deh, itu misalnya. Wah, bantu sumur deh, apa kek, tanam pohon kek, apa kek. Tanam pohon di rumah nggak termasuk. Untuk kebermanfaatan orang lain, misalnya di daerah yang gersang, yang
Enggak. Di rumah pun masuk. Iya, di rumah pun masuk. Ibu tanam mangga misalnya, ya kan? Misalnya ya, tanam mangga terus gede banyak, ya enggak? Dimakan sama anak ibu, sama cucu ibu, dimaling sama tetangga ibu. Dapat pahala. Yang maling dosa enggak itu? Dapat pahala. Kalau yang maling, Oh yang ngambil nggak bilang Ya dosa. Tapi ibu dapat pahala. Karena ada hadisnya, gini. Karena dalam hadis Sahih Muslim ada dimakan oleh manusia maupun binatang atau dicuri, ada kata dicuri ya. Gitu. Kata dicuri itu ada. Ada, saya juga ada hadisnya Sahih Muslim dicuri juga. Gitu. Misalkan tadi yang dimakan oleh manusia maupun binatang kan. Jadi misalnya ibu punya sawah, dimakan sama warung, itu kok dapat pahala. enggak boleh biasanya. Ya, dapat pahala. Dimakan sama tikus. Tapi kan tikus yang enggak sih. Bunuh. Tikusnya kan dibunuh. Boleh bunuh kan tadi. Terus dimakan sama ini burung. Ya kan? Burungnya ketika pas makan dia nggak sendirian. Dia ngajak kakaknya, adiknya, anaknya, bininya, kakaknya, semuanya dibawa sama satu koloni itu. Dimakan semut pun kita dapat pahala ya, Ustaz? Iya. Dimakan orang dimakan apapun. Yang penting yang makan itu adalah makhluk hidup. Oh, walaupun hidup. Tapi setelah itu diracun. Apa makhluk hidup? Tapi biasanya kan enggak dibagi. Gitu ya. Di lawan. Air, dibunuh. sumur. Iya. Itu yang minum capung sekalipun, tahu capung nggak? Capung masuk kan gini kan, itu dapat pahala kita. Catat dapat pahala, masya Allahnya kan? Gitu. Jadi nanti itu deh bulan depan saya tanya. dari sekarang aja tanya dia. Masih segar lah ya. Akhirnya kan udah jalanin ya. Masih segar Ustaz. Sekarang ibu punya sekarang nih mau ibu punya rencana apa? Kita masak Tanya realisasinya. kita memberikan yang kita masak itu masuk ke kelompok yang mana? Kita makan sebagai tetangga atau Oke. Kalau kita bersedekah itu dapat pahala memang, ya kan gitu. Cuman apabila apa yang kita lakukan ditiru orang lain, gitu, itu sabar sini. Sunnah hasanah tadi. Oh nggak ada yang niru, Ya enggak. ya cuma dapat pahala sedekah aja. Kecuali jika ibu sampai membuat satu kegiatan, ajakin tetangga-tetangga setiap hari Jumat, berkah, terus berjalan, ibu meninggal pun dapat pahala. Gitu. Atau misalnya sedekah ke Gojek, misalkan setiap hari apa, Ahad kayak atau apa, misalkan Jumat kayak atau misalkan, atau buka bersama Senin Kamis, gitu. Bikin kegiatan. Kalau kegiatan itu tetap berjalan gara-gara ide ibu, gagasan ibu, dapat pahala terus. Jadi sunnah hasanah itu ya. Ustaz? Jadi husnul hasanah. Tapi kalau cuman ibu memberi, nggak ngajak-ngajak, ya dapat pahalanya tetap. Gitu. Jariahnya enggak ada. Kalau ibu ngajarin ilmu masak, dapat. Gara-gara masak itu hidup, iya nggak? Untuk keluarganya tapi ya benar. Sampai dia bisa jualan lagi. Oh, dapat pahalanya. Gitu. Pak Ustadz bayar Gimana? khusus. Ya itu mah cari duit. Jadi tadi catatannya kalau ilmu dunia dapat pahala jariah ngalir selama ikhlas, bukan cari harta.
bukan cari Pujian. jabatan, bukan pujian, gitu. Iya. Harus ikhlas. Selama ilmu dunia pun nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ustaz yang penjaga perbatasan ya. Dibatalkan. Berarti kan universal ya, nggak cuma orang-orang di Palestina, di jalur Gaza, umpamanya di Indonesia nih, orang-orang yang ke perbatasan kita kan misalnya di ya perbatasan dengan negara-negara lain, di Papua atau yang di laut gitu kan, daerah-daerah itu juga termasuk perbatasan. Apakah hanya untuk Yang ada perang. negara konflik aja? Ya. Saya rasa ya Bu Allah alam bisawab itu konflik, daerah-daerah konflik. Karena mereka niatnya bukan tugas negara, niatnya jihad fisabilillah. Jadi fisabilillah, bukan fisabili Indonesia. Jadi kok itu kan tugas lah menurut saya. Tugas dia dapat gaji di situ. Kalau orang ribetnya nggak dapat gaji, gitu nggak dapat gaji. Jadi benar-benar fisabilillah, gitu. Intinya adalah ya masing-masing kita harus mempersiapkan diri, harus punya satu tahdid, ya para ulama menyebutnya tahdid. Man lam yukhattid li mustaqbali yukhattid li fashali. Artinya gini, siapa yang tidak merencanakan masa depannya, maka dia merencanakan kegagalannya. Itu gagal amal, gagal akhiratnya ya, gitu. Maka harus merencanakan masa depannya. Target, Iya. punya target. Jangan pakai Harus sih. punya rencana supaya target. Targetnya apa? Iya sih, kata jangan pakai sih. Iya sih. Iya sih, jangan pakai sih. Iya, Iya. jelas. Pakai sih. Allahu Akbar. Itu. Pokoknya banyak-banyakin ide. Jadi ide kita, ide kebaikan kita itu dinilai dalam Islam. Islam itu ngasih nilai untuk ide-ide kebaikan kita. Kan? Ide baiknya banyak. Ya, masya Allah. Jadi, oh ada anak pintar nih. Ya kita sekolahin aja ke Mesir misalnya. Kita patungan, kita kasih ilmu manfaat juga itu benar. Ya kan? Walaupun patungannya Ustaz. Walaupun patungan nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Karena ada anak di sini di pesantren hampir dikeluarin gara-gara gak ada biaya misalnya. Akhirnya kita biayain. Dapat nggak kita pahala aja? Dapat, itu kan ide juga kan. Jadi nggak harus gede-gede gitu. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Saya itu sampai selesai S2 Bu. Itu karena ada yang biayain. Jadi ada orang kaya biayain. Dia bilang gini, Ustaz, saya tahu suatu saat Ustaz jadi Ustaz besar. Amin. Amin. Itu udah nggak apa-apa kuliahnya. Kemarin saya udah ditanya terus, karena saya udah 3 tahun yang lalu udah selesai S2-nya. Ini diminta kapan S3? Saya bilang, ini butuh dana 29 juta ini. Yaudah kapan saya transfer? Allah. Kebanyakan duit kayak gitu Bu. Dan seterusnya. Teruskan ya. Belum lagi buku-buku. Buku-buku udah beli buku terserah Ustaz. Gitu. Kemarin book fair saya beli 23 judul buku. Book fair di Senayan. 23 judul buku. Keberapa? Itu. Beliau ilmunya ilmu terkait dengan hukum, ya, sarjana hukum sama apa namanya? Notaris. Jadi notaris. Biaya tafadhol. Sampai gitu. Itu masuk itu enggak? Iyalah. Termasuk karena ilmu manfaat. Ya, Mengalir. kita menjadi sebab. Beliau menjadi sebab. Gitu. Menjadi sebab. Ya. Malam jam 2 malam ke jam berapa? 2 pagi. Oh, 2 pagi udah. Emang gue sih. Bu guru wajar. Iya, orang bingung. Ya kadangnya beli
wajar ya Ustaz. Ditanya apa di WhatsApp sama guru kita Ustaz Farid Ahmad Akbar. Antum mau kuliah S3 di mana? Cita-citanya apa? Mau berapa lama? Nanti udah ada yang nyiapin. Saya bilang udah Syekh, saya bilang nggak perlu, udah ada. Jadi yang mau ngasih saya beasiswa itu banyak. Itu saya nggak nyari. Yang lain pada nyari, saya nggak nyari. Gitu. Di majelis manapun rata-rata saya ustadz paling muda. Di mana-mana, khotib mana gitu. Emang muda ya Ustaz? Iya masih muda. Dan alhamdulillah. Pokoknya sungguh-sungguh aja kita nuntut ilmu. Tanya. Umurnya berapa? Saya lahiran tahun 93. Masya Allah. 93, sekarang baru 32. Belum 40 ya. Dan seterusnya. Berarti saya selesai S2 29 kemarin. Iya, barakallahu. Dan alhamdulillah. Dan seterusnya. Pokoknya kita selalu berusaha untuk nuntut ilmu, betul ya. Barakallahu. Nuntut ilmu semuanya. Gitu. Jadi intinya adalah ya kita bisa. Saya bilang Pak, ya Bapak insya Allah pahalanya banyak. Saya bilang begitu. Terus gini, saya HP nggak pernah beli. Karena orang udah berbondong-bondong, Ustaz saya beli HP aja. Nanti kalau HP untuk dakwah nanti dapat pahala. Ustaz, kita buat rumah dakwah. Iya betul Ustaz betul. Ini sudah jelek Ustaz. Fasilitas. Bagus. Ini sudah jelek masalah Ustaz. Tidak memadai. Berasnya kemana berdas? Gini aja, pengen dapat pahala jariah nggak? Pengen. Patungan ya? 100. Oke? Beli HP baru. Bu 100. Ini udah berapa Mei? Kalah 40. 100 ada 4 juta. Gampang kan? Siap nggak? Siap nggak? Siap. Tuh, gampang kan? Ini nggak ada 40 orang Ustaz. Oh gitu. Nggak ada. Kan minimal Oh minimal. Iya sih. Jangan berkecil hati minimal. Ya, minimal. Nanti ada yang hati-hati baik, bukan 100.000, ngasihnya 500. Masya Allah. Amin. Oke ya, alhamdulillah. Ya semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Dimudahkan, diberkahi, dapat ilmu yang manfaat, dipanjangkan umur, diterima amal ibadahnya, disehatkan jasadnya, diluaskan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan kepada majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta